Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi. wabarakatuh. Gimana tadi Bu Nadia perasaannya setelah eh, melakukan pembelajaran dengan yang sudah disusun sedemikian rupa? Hmm. Saya ingin tahu bagaimana perasaannya Bu Nadia. Yang pertama perasaan saya adalah bahagia. Mm-mm. Kenapa bahagia? Karena beberapa tujuan yang kemarin kita diskusikan itu, alhamdulillahnya menurut saya sudah tercapai. Kalau secara tujuan pembelajaran ya kemarin itu identifikasi, terus menjelaskan sama rumuskan Ya. ide gagasan itu. Alhamdulillah itu tercapai tadi di pembelajarannya meskipun waktunya agak molor ya, karena memang manajemen waktu Oke. saya akui kalau manajemen waktu memang saya ada masalah karena saya nggak bisa mengkat waktu ketika anak-anak itu asik diskusi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahagia lega juga. Ternyata apa yang saya persiapkan dari kemarin-kemarin itu saya menyiapkan LKPD, saya menyiapkan medianya juga, saya setting pembelajarannya itu alhamdulillah berjalan lancar tanpa masalah juga. Lalu saya juga jujur Bu ya, kalau di kelas 7E ya ada capeknya juga. Ya. Seperti pengamatan Bu Dewi juga kan ya. Ya. Di kelas itu kan anak 7E anak saya itu ya wis seperti itu. Mungkin ada saja satu dua anak itu yang diinstruksikan untuk melakukan apa diskusi larinya kemana. Oh, Ketika ke luar kelas tadi kan ke koperasi gitu, tidak semuanya langsung masuk kelas, masih ada yang belok kemana-mana gitu kan. Ya sudah, berarti gurunya yang ngejar gitu oh kan. gitu. Ya ada lelahnya juga, Ya. tapi alhamdulillah secara umum saya sudah merasa apa ya, kalau puas juga belum sih, karena saya masih pengen lihat anak-anak yang lain itu bisa mengungkapkan pendapat gitu. Jadi lebih ke merasa senang dulu aja, tapi Ya. belum puas. Masih Tuh. campur-campur ya, ada Iya, puasnya, ada rasa capeknya, tapi iya, secara menyeluruh Bu Nadia, kalau menurut saya juga sudah sangat baik gitu ya, pembelajarannya sudah sangat eh, luar biasa, tapi Bu Nadia masih ingin melakukan yang lebih baik lagi ke iya. depannya gitu. Di pelajaran selanjutnya mungkin ada improvisasi apa lagi Ya, gitu ya. oke. Oke, kalau gitu dari yang sudah dilakukan mungkin ada refleksi khusus dari Bu Nadia dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan mungkin? Ya, kalau untuk refleksi apa ya, saya yang pertama tadi merasa kurang siapnya itu di media mungkin ya. Karena kemarin saya rancang itu kan untuk siswa yang kinestetik itu kan ada observasi keluar ya, Ya. pengamatan ke koperasi sama ke kantin. Itu saya terlupa, saya tidak memberikan pedoman wawancara. Jadi ketika tadi setelah dibentuk kelompok itu saya baru teringat loh. Iya ya, nanti anak-anak tanya apa gitu kan. Makanya saya tadi agak kesulitan itu mau menginstruksikan anak untuk keluar, tapi mereka nggak tahu mau wawancara apa itu kan. Itu yang pertama. Saya merasa masih belum siap 100%, masih ada yang terlupa itu pedoman wawancaranya. Lalu dari awal openingnya tadi itu kalau untuk apa ya KSI-nya, saya mencoba menerapkannya tadi, alhamdulillah berhasil, ada doanya juga. Tapi saya kurang di motivasi. Jadi saya pengen anak-anak itu bisa memotivasi dirinya sendiri dan juga temannya gitu, sharing motivasi. Tadi saya terlupa sekali untuk sharing motivasi itu. Terus juga kalau refleksi ya apa ya Bu Dewi ya, namanya guru ya. Kebetulan tadi mungkin Bu Dewi lihat sendiri kan yang saya tunjukkan di awal kan ada paket. Ya. Itu kebetulan sekali 10 menit Ya. sebelum masuk kelas saya 5 paket gitu. Improvisasi Itu langsung. improvisasi Oh langsung. iya, Jadi sangat luar biasa. awalnya saya tuh kan nyiapkan 2 apa 3 ya. Tadi saya cetakkan gambar. Ada orang yang berjualan di pasar, ada siswa yang beli di kantin gitu kan. Tapi saya tuh merasa kayak ini kayak biasa deh gitu loh. Anak-anak itu kan mungkin kalau dikasih gambar itu ya sudah gitu. Kayak kadang mungkin ya mohon maaf mungkin ada beberapa anak yang nggak apa itu yang mungkin jarang kayak Indomaret. Jadi kayak melihatnya itu kayak kesannya gimana gitu kan. Akhirnya ada paket itu saya mikirnya kayaknya ini aja deh ya yang jadi pemantiknya buat anak-anak itu kan. Soalnya tadi juga di kelas kan saya tunjukkan paket itu semuanya antusias. Betul, ya, saya merasakan hal yang Ya, sama. saya refleksi, oh iya ternyata guru itu juga harus sering-sering improvisasi gitu, nggak melulu sesuai skenario gitu. Iya. Itu yang saya apa namanya saya lakukan tadi, alhamdulillahnya
muncul ide itu. Jadi di awal itu fokusnya anak sudah mulai ke saya. Padahal beberapa anak biasanya kalau saya tunjukkan gambar atau kita awali dengan yel-yel itu kayak masih ada yang bercanda gitu kan. Biasanya di bangku belakang Asof mungkin sama Faro itu biasanya bercanda gitu. Tapi karena tadi fokusnya mereka kebawa sama paket, saya lihat semuanya mengarahnya ke depan gitu. Alhamdulillah itu sih. Ya. Terus juga apa ya? Mungkin di langkah inti kegiatannya mungkin saya nggak begitu terlihat runtut untuk kasih instruksi mungkin ya. Jadi mungkin dari awal mereka melakukan pengamatan sampai olah data dan pengambilan kesimpulan itu masih ada beberapa anak yang bingung gitu. Mungkin instruksi saya masih kurang dipahami, jadi anak itu masih sering tanya. Jadi dari kelompok 8 pindah ke 1, pindah ke 2, pindah ke 4 gitu. Itu juga. Terus apa lagi ya? Di akhir yang saya terlupa lagi di akhir itu saya skenariokan dari apa yang saya stimulasikan di awal. Awalnya kan saya tunjukkan gambar. Ini gambar apa? Nah, itu mau saya tanyakan lagi ke anak-anak. Ini tadi gambarnya termasuk apa ya? Jadi kayak kita kembalikan lagi ke masalah awal gitu. Maunya saya kepikirannya paket ini saya pengen tanya kira-kira perannya Bu Nadia saat saya menerima paket siapa? Apa gitu. Terus yang ngetes siapa? Pak Kurikulnya sebagai apa? Ya, gitu. betul. Jadi saya tadi lupa karena mungkin waktunya sudah terlalu panjang ya. Itu jadi saya sempat terlupa di situ kayak semacam refleksi untuk anak-anaknya apa ya? Kesimpulannya untuk anak-anak itu jadi terlewatkan gitu. Ya, waktu di akhir pembelajarannya maksudnya. Iya, yang di akhir pembelajarannya. Oke. Itu kalau dari sintak discovery learningnya kemarin kan Bu Nadia merencanakan pakai discovery. Saya tadi lihat pun anak-anak juga seperti antusias dari stimulasi yang Bu Nadia tunjukkan tadi lewat paket itu hampir semua anak-anak itu saya lihat itu melihat ke arah paketnya Bu Nadia. Saya kira karena itu merupakan hal-hal yang sangat kontekstual bagi anak-anak gitu ya. Kalau untuk dari tahap-tahap discovery learning-nya sendiri sudah terlaksana dengan semua menurut Bu Nadia? Kalau menurut tadi yang saya lakukan pengamatan, insya Allah sudah semua mulai dari stimulus awal, terus ada mengambil data, pengolahan. Sebenarnya harus ada presentasi ya mungkin ya menyampaikan itu. Cuma karena mungkin keterbatasan waktu, jadi saya batasi perwakilan beberapa kelompok menyampaikan saya yang menuliskan di papan seperti itu. Sampai alhamdulillah di akhir pengambilan kesimpulan. Ini juga di luar ekspektasi saya, ternyata banyak anak yang mau mengungkapkan pendapat sampai rebutan gitu kan, sampai akhirnya saya hold dulu, saya tahan dulu, gantian sama temannya yang belum. Nah, di situ hanya saya melihat sendiri bahwa ada anak-anak lain kalau dikasih kesempatan sebenarnya mereka bisa. Itu. Jadi refleksi saya akhirnya lebih lebih percaya ke anak-anak, hampir semuanya ngasih kesempatan juga, sama lebih peka lagi bahwa anak itu sebenarnya mau berbicara tapi kadang nggak dikasih kesempatan seperti itu. Jadi ada hal baru yang Bu Nadia temukan yang selama ini mungkin luput ya dari perhatian, tapi dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi akhirnya ketemu nih satu titik gitu ya. Itu juga refleksi juga kan ya buat saya sebagai guru gitu. Oh ini ternyata. Gitu. Oke. Nah, gini, berarti kan tadi kan Bu Nadia sampaikan juga ada kendala, ada permasalahan yang yang Bu Nadia kerasa kurang puas, kurang kurang klik gitu ya ketika melaksanakan pembelajaran mungkin. Nah, gimana perasaannya Bu Nadia ketika ada sesuatu hal yang kurang atau mungkin Bu Nadia masih belum cocok atau belum pas dengan kondisi tersebut? Kalau saya pribadi misalkan ada nggak pas ya, saya pribadi ya life must go on gitu. Ya udah, kalau yang kemarin nggak pas, saya perbaiki di kesempatan lain gitu. Mungkin kalau misalkan nggak pas di kelas ini, saya bisa improvisasi lagi nanti di kelas yang lain. Tapi dengan catatan kelas lain kan juga punya karakter sendiri. Nanti mungkin ada penyesuaian dari sini, apa yang bisa saya pelajari saya bawa ke kelas yang lain gitu. Tapi untuk yang kelas 7 ini sendiri untuk kedepannya mungkin apa yang saya ambil pelajarannya kayak tadi ya, ngasih kesempatan dan sebagainya itu saya lakukan lagi, saya improvisasi lagi, sama mungkin yang beberapa hal yang terlewat saya buat seperti catatan gitu. Soalnya saya biasanya juga kan bawa jurnal ngisi itu, selagi ada beberapa anak yang melakukan pengamatan saya biasanya ngisi juga. Nah tapi di situ biasanya saya kasih
catatan gitu. Ini nanti harus gini 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 yang biasa saya lakukan. Nah, mungkin saya kembali lagi ke model lama saya catat gitu, apa yang ya. kurang Biar seperti itu. menjadi hal-hal yang diingat untuk perbaikan ke depannya, Iya, gitu ya. iya. Oke. Nah, oke. Kalau gitu Bu Nadia, mungkin ada tujuan khusus dari Bu Nadia yang ingin Bu Nadia capai setelah dalam pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, mungkin Tujuan khusus untuk eh, kedepannya atau dari kelasnya. permasalahan mungkin yang Bu Nadia temukan, mungkin untuk mengatasi permasalahan atau apapun tujuan. Nanti kita ngobrol-ngobrol kayak gini, mungkin ada satu hal tujuan yang ingin Bu Nadia capai nih gitu. Nanti kita sampaikan, kita diskusikan bareng-bareng dari gitu. itu. Kalau untuk tujuan khusus apa ya? Sebenarnya di kelas 7E ini khususnya ya, yaitu tadi sih saya pengen dominasi kelas untuk beberapa anak yang apa ya menonjol itu lebih lebih turun apa ya? Lebih kalau menekan itu juga nggak enak ya. Apa istilahnya Bu Dewi ya? Lebih Biar rata gitu maksudnya Bu Nadia. Jadi Biar kayak nggak ada biar tidak ada gap mungkin, iya, atau begitu. saya lebih ke itu. Soalnya kan Bu Dewi tahu sendiri ya tadi di kelas kan berapa kali yang angkat tangan antusias kan hanya anak itu saja, itu saja cenderung ke leadernya saja. Padahal kan ada beberapa anak itu yang pengen, yang mau juga gitu. Saya pengennya di situ sebenarnya. Jadi anak-anak lain itu pengen saya kasih kesempatan lebih ruangnya itu untuk mereka bisa mengimprovisasi dirinya sendiri. Gitu. Itu sih sebenarnya. Soalnya permasalahan 7 ini beda dari yang lainnya tuh di situ. Kalau aktif anaknya apa istilahnya rajin ya rajin gitu. Kalau kognitif nggak ada masalah, tapi mungkin dari sosialnya tadi gapnya itu terus kalau dibilang circle juga nggak terlalu circle sih, adaptasinya juga oke sih mereka. Cuma kesempatan untuk berbicaranya itu aja yang pengen di apa ya ditingkatkan lagi gitu. Jadi kalau misalnya secara pergaulan biasa nggak masalah sebenarnya anak-anaknya. Cuma ketika dalam suatu pembelajaran, kalau istilahnya itu kalau anak-anak zaman sekarang itu ada anak ambis ya. Nah, anak ambis ya, itu, anak ambis itu saja gitu. Nah, Bu Nadia itu pengen hari ini kita membicarakan biar gimana nih kelas 7E itu biar nggak cuma itu aja, anak-anak ambisnya hanya itu, tapi bisa menyebar ke seluruhnya. Oke. Atau paling enggak apa ya vibes ambisnya tuh bisa nular ke yang lainnya juga gitu loh, gitu. saling rebutan biar Ya. kompetisinya tuh enggak terbatas di kelompok itu aja gitu. Gitu. Ya, itu tujuan yang sangat baik menurut saya dengan apa harapan Bu Nadia biar itu semuanya juga dapat ketularan hal-hal yang baik ya anak-anaknya ya. Oke, nah dari yang Bu Nadia temuin tuh masalahnya karena hanya ada anak-anak beberapa anak saja yang kelihatan ambis, dengan yang lain itu sebenarnya pengen punya kesempatan. Tapi kadang mungkin malu, nggak kurang percaya diri gitu. Ada nggak Bu Nadia menjadi hambatan untuk biar bisa semuanya itu dapat kesempatan yang sama? Itu ada nggak hambatan untuk mencapai itu dari Bu Nadia mungkin? Kalau hambatan selama ini ya, kalau yang saya rasakan memang karena yang pertama dari konten yang saya berikan, dari tujuan pembelajaran yang saya berikan itu kadang terbatas pada anak-anak yang secara kognitif di rumah itu mereka sudah siap duluan. Biasanya kan anak-anak ambis itu kalau di rumah yang saya perhatikan mereka tuh sudah prepare belajar, terus juga sebelum ada materi itu beberapa kali saya lihat di 7E itu hari ini saya sampaikan pertemuan selanjutnya nanti materi tentang ini ya, itu berapa hari setelahnya tuh ada yang jabri ke saya, Bu materi tentang ini tuh ada kaitannya sama ini enggak? Jadi ada inisiatifnya gitu. Jadi memang dari anaknya sendiri tuh memang punya motivasi buat belajar. Ya kita kan juga nggak bisa membatasi kan. Akhirnya ya sudah anaknya maju. Sedangkan yang pengen kita stimulasikan modal awalnya mereka itu nggak ada. Itu yang pertama dari anaknya sendiri gitu. Jadi mungkin lebih apa ya? Hambatannya itu selain dari anaknya, terus juga dari sarpras juga. Saya nggak memungkiri, di kelas itu kan tidak tersedia fasilitas LCD proyektor. Sedangkan kalau untuk anak kelas 7E sendiri juga mereka lebih tertariknya kalau ada audiovisual gitu. Meskipun si audionya kadang nggak kedengeran, tapi dengan dat itu saja juga bisa menstimulasi gitu. Hambatannya selain itu juga biasanya gini, kalau untuk saya bentuk kelompok, anak yang nggak paham itu cenderung menggantungkan diri sama temannya. Kalau berkelompok, jadi mereka kesannya tuh kayak
ya wis lah, yang penting ada namaku gitu kan. Yang penting kelompokku disuruh maju-maju disuruh maju gitu karena gitu. ya. Sekalipun berapa kali saya coba untuk silakan diungkapkan pendapatnya gitu, mereka cenderung membaca saja, menyampaikan ke temannya itu membaca, ya sudah, nggak tahu itu pemikirannya dia atau memang itu pemikiran beberapa anak ambis tadi di kelompoknya itu. Gitu. Jadi memang hambatannya itu karena beberapa anak memang ada punya rasa ingin tahu yang lebih, yang satunya ya sudah wes gitu, ya sudah besok pelajarannya apa ya udah dipelajari besok gitu ya. Sedangkan kalau yang sudah ambis ini mereka sudah belajar dulu, sudah tanya-tanya dulu ke Bu Nadia ya. Nah, kalau misalnya lebih detailnya ini Bu, gapnya mungkin antara yang anak-anak yang sudah merasa apa ya, yang sudah punya pengetahuan dulu sebelum mulai pelajaran dengan yang enggak, itu ada terjadi gap yang lebih mungkin lebih kelihatan gitu mungkin ketika di kelas gitu, ketika misalnya belum dalam kelompok misalnya. Oh gitu ya. Kalau untuk gap yang saya amati ada ya. Yang pertama itu biasanya anak yang kalau sudah siap, ketika kita stimulasi apa gitu, mereka sudah mengarahnya itu ke fokus konten gitu kan, fokus materinya gitu. Nanti kita bahas ini, mereka itu sudah langsung menyebutkan kata kunci yang harusnya itu mereka temukan nanti saat proses gitu kan. Nah, tapi karena memang si ambisnya ini nanti sudah tahu duluan kata kuncinya, otomatis kan kadang itu juga jadi hambatan buat saya gitu. Ini awalnya jadi rahasia, tiba-tiba udah bocor duluan. Ya, yang lain gitu. Akhirnya nggak mencari tahu gitu ya. Tiba-tiba ya sudah taunya dari si A misalkan gitu. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya lihat kondisi yang seperti ini, tadi Bu Nadia pengennya anak-anak bisa setara semua, bisa memilih kesempatan yang sama semua. Kalau mungkin kalau di range ya, kondisi yang Bu Nadia hadapi sekarang dengan tujuan yang ingin Bu Nadia capai itu kondisinya ada di berapa? Kalau dari skala 1 sampai 10 misalnya. Skala 1 sampai 10, saya mungkin bisa bilang di 7. Di 7. Oke. Saya bilang di 7. Nah, targetnya Bu Nadia berarti harapannya di 10 biar semuanya rata gitu ya. Oke. Nah, kita bicarakan nih berarti kira-kira biar dari 7 ke 10 ini mungkin ada ide-ide tertentu mungkin dari Bu Nadia untuk bisa sampai ke tujuan Bu Nadia biar jadi angka 10 tadi. Kalau ide itu mungkin lebih ke apa ya? Nah ini saya tuh kadang bingung, anak ambis ini diapain gitu kan. Sedangkan untuk saya kan motivasinya yang kurang berkembang ini kan. Cuma berarti kalau gitu juga saya mendiskriminasi kalau misalnya gitu. Jadi kendalanya mungkin ya itu sih, kalau untuk inovasi ya saya mungkin coba ke apa itu namanya, praktek pembelajaran diferensiasi itu yang apa namanya Bu Dewi? Diferensiasi apa yang membedakan kemampuan? Oh ya, dasar diferensiasinya berdasarkan tingkat pemahaman siswa. Ya, berdasarkan tingkat pemahaman itu. Soalnya beberapa kali saya coba itu masih belum sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi biarkan yang yang tingkat belajarnya cepat itu biar mereka sesuai dengan tracknya gitu. Nanti yang belum ini yang pengen saya kasih treatment khususnya gitu. Jadi kedepannya itu memang benar-benar pengen berdiferensiasinya yang ke arah sana gitu ya. Berdifferensiasi dasar diferensiasi proses ya, betul ya, bisa yang berdiferensiasi prosesnya itu masih mencoba di situ. Jadi rencananya Bu Nadia nanti kedepannya di kelas 7 ini Bu Nadia mau bikin treatment ada diferensiasi proses khususnya dengan dari dasar aspeknya adalah dasar pengetahuannya ya, bergaining dari dasar pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak tadi, modal awalnya. Padahal kemarin saya waktu pembelajaran itu Bu Nadia sudah memberikan diferensiasi juga untuk anak-anak yang visual dan anak kinestetik. Tapi ternyata masih merasa belum bisa mencapai tujuan itu. Jadi Bu Nadia pengennya mencoba untuk diferensiasi proses dari dasar yang itu. Nah dari hal itu mungkin Bu Nadia ada nggak rencana atau mungkin hal-hal yang ingin Bu Nadia lakukan mungkin di list nih sebelum udah punya rencana untuk bikin pembelajaran berdiferensiasi itu, langkah-langkah yang mungkin Bu Nadia lakukan, yuk kita list bareng-bareng barangkali biar bisa menemukan satu benang merahnya. Kalau untuk langkahnya yang pertama mungkin
saya asesmen lagi ya. Jadi Mm-mm. kayaknya saya lihat beberapa anak itu awalnya saya anggap oh si anak ini kinestetik gitu, padahal dia lebih nyaman di audiovisual, gitu. Dia lebih nangkep di audiovisual. Jadi kayaknya yang pertama saya diagnostik lagi deh, Ya, oke. berdasarkan dengan kontennya gitu kan. Jadi latar belakang si materinya nanti apa gitu. Misalnya ke depan ini materinya juga ada hubungannya sama kegiatan ekonomi. Jadi mungkin ya yang kemarin ini saya asesmen lagi, saya diagnostik lagi. Kira-kira anak ini gaya belajarnya seperti apa. Setelah itu mungkin saya plotkan lagi ke eh, hasil apa tadi pengerjaan lembar kerjanya itu tadi ya. Mm-mm. Saya plotkan lagi, saya kelompokkan lagi anak yang kemampuan kognitifnya apa ya kayak apa tingkat pemahamannya Pemahamannya. cepat, sedang sama mungkin anak yang agak pasif itu saya kelompokkan lagi. Baru nanti saya apa ya? Saya cari solusi lagi model pembelajaran apa sih untuk meningkatkan motivasi, menstimulasi anak untuk berbicara itu kan. Kayaknya Oke. itu lagi. Oke, berarti nanti langkah yang pertama Bu Nadia lakukan adalah asesmen yang Mm-mm. asesmen gaya belajar juga, Mm-mm. asesmen kognitifnya juga yang Mm-mm. apa eh, dari hasil LK Hasil yang sudah oke. dikerjakan sama Iya. anak-anak. Nah, mungkin ada lagi rencana lain setelah dilakukan itu? Setelah dilakukan itu mungkin analisis medianya mungkin ya, karena Oke. saya lihat juga medianya itu berpengaruh juga ke anak-anak. Saya pengen medianya yang mungkin belum pernah mereka dapatkan gitu. Nah, entah yang online basic digital atau mungkin nanti media-media konvensional masih saya riset lagi nanti. Selain itu mungkin di lingkungan belajarnya mungkin ya. Ya, kalau saya lihat memang D7E itu dari lingkungannya kayak tidak support sekali untuk anak belajar. Selain dari ruangannya yang pengap itu kan. Jadi anak-anak kayak Ah, tadi mereka belajar panas keluar. ya. Hasilnya anak yang belajar keluar sama di dalam kan beda. Iya. Jadi lebih Jadi lebih antusias kalau anak-anak itu belajar keluar karena keluar. kondisinya di kelas itu panas, sumpek gitu ya. Oke. Oke. Mungkin itu sih Jadi media lingkungan itu. jadi mungkin Bu Nadia ada eh, apa? Ada rencana untuk bikin pembelajarannya di luar kelas biar Iya, itu juga mungkin. apa? Menstimulasi anak-anak biar nggak jenuh di dalam kelas Iya. gitu ya. Oke. Jadi ada asesmen dari kemudian asesmen diagnostik kognitif maupun non kognitif, kemudian nanti Bu Nadia ingin merancang media, kemudian ingin mempertimbangkan untuk pembelajaran di luar Luar kelas kelas. seperti itu. Oke, nah dari rencana tadi Bu, misalnya nih kalau ditanya eh, ada hal mungkin ada pihak yang bisa membantu Bu Nadia nggak untuk merencanakan atau melancarkan rencana Bu Nadia mungkin? Kalau untuk pihak yang bisa melancarkan, yang pertama mungkin teman sejawat kali ya, teman Mm-mm. sesama guru IPS mungkin. Karena kebetulan Oke. saya di sini juga masih baru, Mm-mm. baru masuk gitu kan. Mungkin saya minta pertimbangan ke beberapa guru, kan beliau pengalamannya lebih panjang. Mungkin pernah ada apa ya praktik baiknya, mungkin itu mungkin bisa jadi referensi saya itu Mm-mm. yang pertama. Terus juga mungkin saya bisa koordinasi lagi, tanya-tanya ke teman dari sekolah lain. Barangkali ada yang Oh permasalahannya iya. sama, itu juga bisa jadi pertimbangan saya. Selain pengalaman dari teman, mungkin juga cari-cari referensi itu di media sosial. Hmm. Soalnya beberapa kali saya coba cek di TikTok ataupun di Instagram itu kan ya menarik pembelajarannya Yang gitu. kekinian ya, yang bisa Heeh. diaplikasikan. Iya, yang sekiranya buat anak juga nggak boring Ya, gitu, yang asik apalagi gitu. di kelas 7 kan kelasnya jamnya setelah istirahat agak siang, Oh gitu. ya kan. Fokusnya Tapi kadang anak juga nggak di situ gitu. tapi tadi juga apa Bu Nadia membawa media seperti paket yang real itu Mm-mm. juga sepertinya sangat ini ya, yang antusias Mm-mm. sekali ya Antusias anak-anak. gitu Jadi kan. itu bisa menjadi satu hal yang bisa menjadi pertimbangan untuk Mm-mm. hal-hal yang memang kekinian buat anak-anak Mm-mm. dan bisa bersinggungan dengan anak-anak itu Iya. ternyata menjadi media yang sangat menarik buat anak-anak. Mm-mm. Oke, nah kalau misalnya ditanya komitmen Ibu, jadi misalnya Oke. tadi rencana, kan sudah punya rencana, punya langkah-langkah dan punya gambaran nanti Bu Nadia mau gimana. Komitmen Bu Nadia kira-kira untuk merealisasikan rencana ini mungkin dalam waktu tertentu, kapan, atau mungkin bagaimana, mungkin ada suatu yang bisa di ini kan. Komitmen ya. Iya.
Kalau saya pribadi komitmen itu yang pertama ada di kedisiplinan. Yang pertama karena saya sendiri juga merasa kalau masuk kelas itu kadang mungkin lewat dari belnya gitu kan. Entah karena memang saya masih sibuk persiapan atau apa gitu. Seperti tadi itu kan meskipun saya mencoba untuk on time juga ternyata semakin ke belakang itu kan persiapan di kelasnya juga masih nunggu anaknya masuk dan sebagainya. Jadi mungkin lebih ke kedisiplinan juga yang pengen saya tekankan. Terus ke kesiapan juga memeriksa lagi. Khawatir seperti tadi ada apa itu namanya wawancara transkrip pedoman wawancara yang terlewat gitu. Apalagi ya, terus mungkin persiapan ke sarana prasarana mungkin tadi saya lihat di kelas juga kan tatanan dari mejanya juga nggak seperti yang saya bayangkan gitu. Jadi mungkin lebih ke disiplin, lebih mempersiapkannya dengan benar-benar matang gitu kalau di kelas sama mungkin eh, lebih memfasilitasi anak aja sih di situ, beri kesempatan gitu. Oke, itu yang sudah Bu Nadia rencanakan dan komitmen-komitmennya. Kira-kira untuk merealisasikan ini butuh waktu berapa lama? Dari rencana yang Bu Nadia punya rencanakan dan gambaran tadi, kira-kira Bu Nadia butuh waktu berapa lama nih? Tadi kan mau merencanakan A, B, C, D, ya gitu. Kemudian mau mencari referensi lain juga. Kira-kira butuh waktu berapa lama nih untuk sampai satu rencana itu fix, kemudian bisa diimplementasikan? Kalau ini di kelas yang sama, Iya, boleh di kelas yang sama, boleh yang tidak juga. Tapi menurut saya juga enakan di kelas di yang kelas sama, yang sama karena ya masalahnya. sama. Kalau untuk persiapan mungkin saya ya, kalau benar-benar di challenge gitu 1 hari mungkin siap. Oh, 1 hari ya. 1 hari. Oke, 1 hari mungkin ya. Dengan gitu maksudnya ya. kalau misalnya Bu Nadia dengan catatan kondisinya waktunya juga longgar ya, maksudnya tidak ada tugas tambahan lain. Oke, Dengan catatan memang benar-benar hanya fokus ke itu. fokus ke situ, insya Allah 1 hari itu jadi gitu. Oke. Kalau untuk referensi tadi kan ya tanya referensi kan lewat by call, by itu kan bisa ya, by chat gitu. Tapi kalau untuk yang regulernya tiap hari saya ngajar itu mungkin 2 atau 3 hari. Itu pun juga masih ada penyesuaian media kan. Jadi itu sih. Kalau untuk kondisi idealnya gitu. Kalau benar-benar sangat-sangat ambis tadi 1 hari mungkin. Iya. 1 hari. Tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya. Nah, kalau yang sekarang kondisinya Bu Nadia sekarang kira-kira 2 sampai 3 hari atau berapa hari dengan kesibukan Bu Nadia juga? 2 hari. Sampai 3 hari. Ya. Oke, jadi insya Allah 2-3 hari lagi nanti Bu Nadia sudah bisa mencoba mengimplementasikan ide dan gagasan yang sudah Bu Nadia sampaikan di sini tadi. Oke Bu, harapan saya sih tadi kalau dari saya sendiri apa yang sudah Bu Nadia tadi laksanakan itu sudah sangat bagus, sudah sangat dari rencana yang sudah dituliskan, tujuannya juga saya lihat sudah terlaksana dengan baik. Walaupun dari Bu Nadia sendiri sebagai guru mapelnya merasa ada yang kurang, nah ini yang mau diperbaiki. Nah harapan saya nanti dengan diskusi kita yang pada kesempatan kali ini bisa merealisasikan rencana Bu Nadia, kemudian nantinya ke depannya ketika diimplementasikan bisa menjadi hal baru dan menjadi apa ya, dapat mencapai tujuan Bu Nadia yang tadi ingin yang dari 7 ke 10 tadi. Harapannya nanti sudah bisa langsung ke 10. Amin. Ya. Semangat ya Bu ya. Semangat, walaupun semangat, kelas semangat. 7E mungkin challenge-nya banyak, tapi saya yakin Bu Nadia pasti bisa. Amin. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama, saya juga terima kasih. Saya juga belajar banyak dari kegiatan ini bersama Bu Nadia. Semoga nanti bisa belajar bersama-sama lagi. Iya, terima kasih Bu Dewi. Oke, kita cukupkan pembicaraan kita hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.